Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat para pemula di lele. Beberapa video terdepan saya udah banyak tuh dibahas, tapi nggak runtut. Nah sekarang nih sayanya mau bahas secara runtut dengan konsep yang pernah saya kembangkan, yaitu baper. Kenapa baper? Jangan berpikiran bahwa baper itu saya selalu ingin diperhatikan lah ya, enggak. Lele dalam konsep baper, kita memperhatikan B-nya itu adalah bibit. A-nya air, P-nya pakan, dan R-nya adalah rasa sayang. Kita bahas ya, awal-awal mulai dari bibit. Nah, pemilihan bibit itu adalah hal terpenting buat para pemula. Nah, bibit lele ini sebetulnya banyak di Indonesia. Kita kenal lele lokal, ya. Kemudian ada lele dumbo. Dulu awal-awal pernah booming tuh, zaman-zaman saya masih remaja. Nah, sekarang saya kan sudah tua. Kemudian ada juga lele sangkuriang, lele piton, lele masamo, dan yang terakhir dikembangkan adalah lele mutiara. Nah sekarang kalau Anda tanya, lele mana yang perlu, yang bagus? Jelas kalau saya menganggap lele atau bibit lele yang terbaik saat ini adalah lele mutiara. Kenapa? Karena sudah dilakukan penelitian oleh Dinas Perikanan dan sudah dirilis bahwa lele mutiara adalah lele yang terbaik di antara beberapa jenis lele. Tapi tentunya dengan catatan, terbaiknya ini adalah Anda juga harus tahu bagaimana cara melakukan bibit itu. Nah, jenis-jenis bibit lele sudah tahu kan? Indukan lelenya sudah tahu. Sekarang bagaimana sih bibit yang baik itu? Bibit yang baik adalah bibit yang diketahui indukannya itu berasalnya. Atau mungkin yang lebih keren sekarang disebut indukan sertifikat lah. Nah, lele indukan sertifikat ini biasanya dikeluarkan oleh Balai Benih. Kalau Anda bisa mendapatkan bibit dengan sertifikat, itu ada lebih baik buat kita hasil bibitnya. Tapi misalnya tidak, nggak ada masalah. Karena kenapa? Kembali lagi bagaimana kita memperlakukannya. Hal kedua, selain bibit unggulan yang harus kita pilih adalah yaitu bibit kalau bisa dekat dengan lokasi kolam kita. Kenapa? Karena biar tidak perlu aklimatisasi untuk suhu, untuk lingkungan. Kenapa? Ya karena sudah satu lingkungan dengan iklim yang ada di kita. Jadi lele tidak bakal gampang terserang penyakit. Kemudian yang ketiga, kalau pemula ya menggunakan kolam terpal, harus memilih bibit yang dikawinkan di kolam terpal atau pemijahannya di kolam terpal, jangan di kolam tanah. Nah, di sini sering banyak orang-orang kenapa bibit saya mati setelah saya pindah ke kolam terpal di kolam tanah? Ya memang karena secara gambarannya gini aja deh. Dia itu berada di kolam tanah yang banyak mengandung tanah dan dia bisa bermain ke bawah. Istilahnya seperti itulah. Kemudian dia main di kolam terpal yang tidak ada kandungan-kandungan tanah di bawahnya. Nah, jadinya gimana? Jelas nggak relevan kan untuk dimasukkan dari kolam tanah ke kolam terpal. Jadi pilihlah bibit yang berada di kolam terpal kalau mau beli. Tuh. Kemudian apalagi yang perlu diperhatikan? Tanya kalau bisa ke para pemijah. Ini bibit sudah sortiran ke keberapa? Nah ini ya pelajaran buat teman-teman. Bibit lele ini sekali dihasilkan oleh indukan itu antara 70.000 sampai 100.000 bibit yang hidup kisaran antara 60% sampai 80%. Nah di antara 60% 80% bibit ini itu ada yang unggul,
ada yang unggulan. Maksudnya unggulan itu dia berkembangnya lebih cepat daripada bibit-bibit yang lain. Kisaran dari 60% yang tadi itu sekitar 30%-an. Nah, kalau Anda bisa mendapatkan bibit yang utama, istilah kita sebut seperti itu, Anda beruntung. Setelah itu dari 30% itu ada bibit yang kedua. Bibit yang kedua ini misalnya kisarannya sekitar 60%-an lah. Baru setelah itu bibit yang bontot. Makanya kalau Anda bisa memilih dan mengetahui di mana pemijahan, di mana kolam itu, pilihlah bibit yang utama. Biasanya kalau Anda sudah kenal dengan pembibitnya, pasti Anda dapat dan Anda dikasih atau rayulah pembibitnya itu. Ya. Itu tip-tip dari saya dalam hal pemilihan bibit. Tapi jangan lupa juga bahwa bibit yang baik adalah bibit yang lincah. Perhatikan gerakannya saja. Kalau dia itu naik ke atas, naik ke bawah, lincah, itu berarti bibit itu sehat. Jangan pada saat sampai di tempat kolam yang mau Anda biakkan atau Anda besarkan, ternyata bibit lelenya itu lemas. Lemas tapi ada dua kemungkinan. Pertama karena perjalanan jauh, kedua emang sakit. Kalau di situ ada sebagian besar atau katakanlah 20% lebih bibit yang dikirim mati, Anda jangan ambil. Pasti bibit itu bermasalah buat Anda. Dan juga ada salah satu bibit yang nggak bisa besar apabila ada di kepalanya itu dia ada dekokan. Ya, ada dekokan. Sampai gede pun dia nggak bakal bisa besar lele itu sampai berapa bulan pun. Jadi perhatikan soal-soal pemilihan bibit itu. Jadi jangan sampai Anda keblinger dengan bibit yang dikatakan bahwa ini lebih bagus sebelum Anda benar-benar mengetahui di mana bibit itu berada, bagaimana kemampuan dari pemijahan itu, dan seberapa jauh dia terletak dari kolam yang akan kita tebar, dan asalnya dari mana bibit itu. Mungkin itu ya penjelasan dari saya. Tapi nanti akan ada penjelasan lebih lanjut lagi soal kenapa sih kok harus mutiara, kenapa kok harus sangkuriang, ya. Nah, dari posisi-posisi seperti itu, tentunya kita akan milih lagi nih. Oh, kalau mutiara misalnya, mutiara itu bagusnya dia itu kebanyakan rata. Jadi walaupun kita bilang jangan sortir, jangan, tetap sortir. Tapi kerataan daripada bibit sampai besar, itu kalau lele mutiara bisa kita pegang, bisa kita jaga gitu. Kalau sangkuriang dia rata-rata panjang. Nah, kalau piton itu juga rata-rata dia tuh kepalanya besar. Bobotnya dia pendek, gundek istilahnya gitu loh. Itu jenis piton. Kalau lele campur, nah seperti saya terus terang menggunakan di kolam saya ini, karena di Jawa Timur itu tidak banyak yang spesifik soal lele mutiara dan lele sangkuriang, maka saya menggunakan lele indukan campur. Nah, kalau lele campur bagaimana? Karakternya juga berbeda. Kita harus pelajari lagi. Ya alhamdulillah setelah sekian lama saya di lele, saya bisa mempelajari, oh kalau karakter campur, indukan campur itu harus bagaimana. Nah, kalau karakternya sangkuriang harus bagaimana, karakternya mutiara harus bagaimana. Nah, tetap Anda harus tetap belajar. Saya pun tetap masih tetap belajar. Jadi jangan sampai ketinggalan bahwa kita harus mencari ilmu dan informasi apa yang terbaik untuk bibit-bibit kita. Ya, jadi itu. Jadi kalau Anda pengen dikatain teman-teman Anda, aku duwe bibit api ini, aku punya bibit bagus nih, katanya. Kamu tanya aja dari kolam apa pemijahannya. Ya, jangan sampai lupa soal bertanya itu. Dan kalau bisa, usahakan Anda tahu di mana kolam itu, kolam pemijahannya. Jangan bisa Anda cuma beli lewat online. Maaf, saya tidak menyarankan. Karena banyak juga sekarang yang online bibit bagus ternyata nanti dia jelek. Anda akan rugi. Lebih baik Anda datang ke kolam, Anda luangkan waktu Anda, pilihlah di kolam itu bibitnya yang bagus, dan insya Allah itu akan menjadi lele sehat untuk masyarakat kuat. Salam Nusantara.